terkait dengan pinjol, kita selalu mengencarkan yang namanya edukasi kepada masyarakat agar tidak salah dalam menggunakan produk atau layanan jasa keuangan khusus yang berbasis digital. Kita mau mengedukasi masyarakat tuh supaya bisa menekan sifat cepet pengen dapat banyak ini. Karena kalau kita bisa menekan itu dan kita berpikir rasional bahwa investasi itu ada aturannya, itu pasti kita akan terhindar dari investasi bodong. Intinya kita pahami bersama bahwa semakin tinggi risikonya, semakin besar keuntungan yang kita peroleh. Nggak ada OJK di bawahnya, ya sudah, ini berarti ilegal. Nah, itu yang akan menggerogoti uang-uang kita, sehingga financial freedom yang kita harapkan tadi nggak akan tercapai. Hai, selamat pagi Sobat Indonesia, kembali hadir Economic Chat dan pada kali ini bersama dengan saya Senja Kurnia. Dan untuk episode kali ini kita bekerja sama dengan OJK Solo membahas seputar bulan inklusi keuangan 2024. Karena kebetulan juga sudah memasuki bulan Oktober di mana kita selalu memperingati sebagai BIK ya, atau bulan inklusi keuangan. Ini adalah peringatan 1 bulan untuk meningkatkan inklusi, kemudian juga literasi keuangan di Indonesia. Nah, kita sudah kedatangan 2 narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Kepala OJK Solo Bapak Eko Haryanto atau Bapak Eco ya? Iya. Pagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Kabar baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Segar tadi ya dengan banyak hobi-hobi. Terima kasih. Kemudian gak hanya berdua nih Sobat Indonesia, karena bersama dengan wakil dari FKIJK ada Mbak Tessa Lonika Tentrem Rahayu. Hai Mbak Tessa. Hai Mbak Senja. Mbak Tessa ini adalah Divisi Literasi dan juga Edukasi Keuangan dari FKIJK Solo Raya. Ya. Sehat juga ya Mbak Tessa? Sehat, puji Tuhan. Baik, bulan Oktober nih sudah mau akhir tahun Pak Eco ya. Kalau kita ngomong tadi bulan inklusi keuangan. Mungkin banyak yang pernah tahu gitu, pernah dengar, oh ada inklusi keuangan. Tapi mungkin belum semuanya paham apa sih sebenarnya inklusi keuangan itu seperti apa sih Pak Eco? Ya. Baik Mbak Senja dan seluruh yang hadir, terkait bicara inklusi keuangan itu sebenarnya memaknai mudah. Artinya inklusi pemanfaatan intinya ya. Namun kalau kita generalisir itu intinya ketersediaan akses keuangan dan pemanfaatan produk atau layanan jasa pelaku jasa keuangan yang terjangkau, berkualitas, berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan masyarakat. Itu makna dari inklusi keuangan. Sementara kalau perannya, peran inklusi keuangan ini sangat penting saat ini untuk mendorong akses layanan keuangan pada seluruh masyarakat, ya, yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomian secara nasional. Itu peran pentingnya. Ya, kalau ya saat ini di era digitalisasi itu memang sangat penting ya, peningkatan peran dari inklusi keuangan. Antara lain sekarang banyak dari sisi pelayanan. Yang perbankan dulu pelayanannya kita harus dari simpanan juga kredit, tapi sekarang kita sudah bisa berbasis dengan cashless atau non cash. Itulah layanan perbankan. Untuk layanan pasar modal juga sekarang kita lebih banyak menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berinvestasi dari sisi untuk permodalan. Bahkan dari KNB sekarang banyak produk-produk asuransi, baik jiwa, asuransi umum maupun asuransi lainnya. Dan juga yang saat ini juga marak adalah masalah fintech lending ya bagi anak-anak muda yang memiliki startup yang membutuhkan permodalan. Itu saat ini jadi intinya manfaat dari inklusi keuangan tersebut. Itu Mbak Senja. Memperluas akses tadi akses. Dan pengaruhnya dengan ekonomi nasional sekarang di seluruh Indonesia. Nah tadi kan ada kaitannya inklusi keuangan dan juga literasi keuangan. Itu kalau perbedaannya itu apa sih Pak Eco? Nah tadi inklusi ya. Inklusi tadi kita bicara manfaat. Kalau kita bicara literasi itu lebih mudahnya kita memahami paham dulu terkait dengan literasi keuangan. Jadi kalau kita jabarkan lebih panjang lagi, literasi keuangan adalah kemampuan atau keterampilan atau keyakinan yang mempengaruhi
sikap dan perilaku seseorang dalam mengelola dananya maupun dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan manajemen keuangan. Nah, seperti itu. Jadi konteksnya inklusi sudah memanfaatkan, tapi kalau literasi adalah pemahaman terkait produk keuangan tersebut. Seperti itu, Mbak. Menjadi satu rangkaian Yes. gitu ya yang kita peringati di bulan Oktober Iya. ini, Pak Eco. Nah, dalam hal ini kan tentunya OJK berupaya begitu ya untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat, aware terhadap bagaimana sih mengatur keuangan nih, seperti apa sih, Pak Eco? Saat ini OJK memang terus menginisiasi program-program terkait literasi dan inklusi keuangan. Itu kita bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak ataupun stakeholder. Antara lain ya, kita dengan pemerintah daerah, kita ada yang namanya dengan tim percepatan akses keuangan daerah. Itu program-program antara lain Simple, simpanan pelajar, SIMUDA, simpanan mahasiswa dan pemuda, kredit melawan rentenir. Selain itu juga kita ada program terkait dengan informasi keuangan terpadu desa ataupun kelurahan, atau kita singkat PIKD ya. Ini kita kepada kepala daerah atau lurah Karanganyar. Dan itu juga kita lakukan kegiatan expo atau talkshow keuangan di beberapa daerah, termasuk juga tadi sempat dari Mbak Senja. Kita nanti expo bulan inklusi keuangan yang biasanya kita laksanakan pada setiap tahun di bulan Oktober. Juga kita melakukan edukasi atau literasi kepada masyarakat di wilayah kabupaten di Seloraya ini. Itu rutin kita lakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar. Bahkan kita juga melakukan training of trainers kepada guru, mahasiswa sebagai bentuk menjadi duta literasi keuangan dan sektor jasa keuangan di wilayah Seloraya. Itu yang selama ini sudah kita program-program yang kita inisiasi terkait tadi literasi dan inklusi keuangan di wilayah Seloraya. Di wilayah Seloraya. Jadi bulan yang cukup sibuk ya. Luar biasa sibuknya di bulan Oktober ini. Karena memang butuh upaya yang berkelanjutan Ya, begitu ya Pak Eco ya, bagaimana meningkatkan tingkat literasi dalam hal ini keuangan gitu ya. Dimana masih banyak yang kayak aduh harus gimana nih ya cara memanage supaya bijak ya, atau finansialnya supaya bijak begitu. Oke Pak Eco, kita ke Mbak Tessa dulu. Silakan Mbak Tessa ya. Karena dalam hal ini ada FKIJK juga yang berkaitan begitu dan juga punya program-program di bulan inklusi keuangan ini. Program-programnya ada apa aja nih Mbak Tessa? Oke, kalau kita beberapa program juga sudah kita siapkan pastinya ya, karena kita bekerja sama dengan OJK juga semua kegiatan kita. Yang pertama kita juga ada pameran dan talkshow industri jasa keuangan. Nah ini kita nanti akan bekerja sama dengan UIN, Mbak. Jadi, nah itu nanti kita adakan di tanggal 9 Oktober. Kemudian untuk Insurance Day kita juga adakan karena Oktober ini kebetulan tuh bertepatan dengan Hari Insurance Day tanggal 18 Oktober. Nah itu nanti dari AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, itu juga akan mengadakan banyak sekali kegiatan gitu. Terus kemudian juga kita ada Syariah Smart Competition ya, itu dari Asosiasi Asbisindo. Jadi bank-bank syariah di Indonesia itu mengadakan kayak semacam cerdas cermat. Nah jadi untuk kalangan anak SMA, SMK dan MA. Seperti itu. Itu nanti akan dibuka per tanggal 24 September. Jadi mungkin masyarakat boleh mungkin yang menonton boleh mencari informasinya. Ini ada lomba cerdas cermat tingkat SMA, SMK dan juga MA. Itu tentang syariah. Iya, karena memang penetrasi syariah ini masih perlu ditingkatkan lagi ya Pak Eco ya. Kemudian kita juga nanti pas acara pameran acara BIK di Klaten ya Pak. Oke. Nah itu kita juga akan ada beberapa perlombaan. Nah mulai dari perlombaan mewarnai, kemudian untuk anak-anak ya pastinya. Warna itu menenangkan. Nah kemudian kita juga bakal ada lomba fashion show. Nah, fashion show ini juga kita nanti akan adakan. Kemudian kita juga ada lomba yang untuk kebudayaan. Jadi ada lomba tari. Nah, ini mungkin juga nanti untuk peserta-peserta se-Seloraya terutama di Kota Klaten itu ya, mungkin akan mendengarkan podcast ini, jadi bisa mempersiapkan untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Gitu Mbak Senja.
sama-sama sibuk antara FKIJK dan juga OJK ya. Iya. FKIJK Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Iya. Dan di bulan inklusi ini ada program-program apa aja nih Mbak Etesa? Program-programnya banyak ya, kegiatan edukasi keuangan, kayak kita misalnya ada webinar, kemudian pelatihan, kemudian ada juga kita bank goes to kampus ya. Jadi bank-bank ini datang ke kampus-kampus, kita mengadakan literasi tentang pinjol juga, kemudian tentang tabungan emas, supaya mahasiswa-mahasiswa ini sudah belajar menabung dari dini, seperti itu. Kemudian kita juga ada kegiatan yang memfasilitasi pemberian kredit atau pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro, antara lain melalui kegiatan business matching. Itu kemudian juga ada pameran produk dan juga layanan jasa keuangan. Nah itu kita seringnya di kampus juga ya Pak ya, seringnya di kampus juga. Kemudian juga kita ada kampanye dan publikasi program literasi. Seperti itu, misalnya kayak kemarin tuh dari BEI Pak, Bursa Efek Indonesia itu dia memilih beberapa duta kampus. Jadi beberapa dari kampus ini ada mahasiswa, kemudian mereka menjadi duta BEI, kemudian mereka membuat konten-konten di sosial medianya. Nah nanti berapa banyak yang dapat like, berapa banyak yang bisa mendapatkan di share, itu mereka juga akan mendapatkan penghargaan seperti itu. Kemudian yang terakhir kita juga ada penjualan produk layanan jasa keuangan ya. Kemudian juga ada beberapa bank ataupun asuransi leasing itu memberikan cashback, bonus ketika mereka membeli produk dari jasa keuangan. Ya, jadi ini bertabur diskon, promo. Dan dalam hal ini juga sekaligus mengenalkan literasi dan juga inklusi tadi. Betul. Ya, Pak Eca dan juga Mbak Tessa. Baik. Nah, dalam hal ini tentunya OJK kan punya banyak kolaborasi ya Pak Eca ya dengan pemerintah daerah, dengan lembaga keuangan lain, seperti apa nih Pak? Terima kasih Mbak Senja. Kalau kolaborasi dengan industri jasa keuangan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tessa ya, sudah cukup banyak ya. Salah banyak ya. Kalau dengan pemerintah daerah yang saat ini yang sudah kita jalankan itu terkait dengan TPAKD, tim percepatan akses keuangan daerah. Mungkin program mirip yang pertama tadi disampaikan terkait simpanan pelajar tersebut. Yang kedua juga lain terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau laku pandai. Itu beberapa yang kita lakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kalau dengan yang FKIJK tadi Mbak Tes sampaikan rasanya udah salah komplit. Banyak komplit ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tessa. Itu bagian dari kolaborasi kami. Jadi kita di sini tadi FKIJK kita selalu berkoordinasi ya dengan pengurusnya. Kebetulan juga kami kan OJK sebagai pembina FKIJK. Jadi kita diupayakan kita setiap bulan ada koordinasi ya terkait program-program dan lain-lain yang bisa kita sinergikan terkait dengan program-program terkait literasi dan keuangan. Betul sekali. Ya. Tadi kan kalau kita flashback sedikit ke awal nih untuk meningkatkan literasi, kemudian juga mengenalkan, mengedukasi seputar inklusi keuangan. Apakah ada target-target begitu dalam beberapa tahun ke depan nih dari OJK sendiri seperti apa Pak Eca? Nah ini menarik nih pertanyaan. Target. Kalau udah ngomong target nih. Target tercapai kan gitu kan. Nah ini kalau kita bicara target inklusi keuangan memang pemerintah sudah menetapkan untuk tahun 2024 sekitar 90%. Ya, mungkin 90%. Namun demikian untuk jangka panjang ya, OJK itu terus kita mendorong indeks inklusi keuangan sekitar 98 sampai tahun 2045 atau sudah berbarengan dengan pencapaian Indonesia Emas. Harapan kita seperti itu. Amin. Sekarang masih ada waktu ya, 2024 90%, mudah-mudahan 2045 bisa 98. Itu target yang untuk jangka panjang dari harapan dari OJK. Seperti itu Mbak Senja. Wah, ternyata Indonesia Emas kaitannya juga ada dong ya, jelas ya dengan bagaimana meningkatkan literasi keuangan begitu pasti. Pak ya. Apalagi ini kan era digital begitu ya. Jadi mengenalkannya itu jadi beriringan gitu antara
mengedukasi seputar literasi dengan pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini kan OJK punya peran nih. Sejauh ini seperti apa Pak Eco? Nah, terkait perkembangan teknologi dan inovasi digital saat ini memang kita berperan untuk mempercepat akses keuangan kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah yang mungkin saat ini belum mendapat inklusi tadi manfaatnya. Salah satunya kita ada yang namanya layanan pendanaan bersama berteknologi atau kita sebut saat ini pinjol Pinjol saat ini pinjol. Cuma kita bicara pinjol, kita bicara dari sisi opsinya yang positif dong harusnya ya. Kalau bicara negatif rasanya saat ini sudah munculnya yang negatif terus seperti itu. Karena pinjol kan ada yang berizin atau terdaftar. Tapi kita kalau bicara pinjol ilegal nih agak sulit kita untuk bicara saat ini memberatnya. Namun demikian terkait dengan tadi perkembangan era digitalisasi ini yang kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu bijak dalam menggunakan produk layanan keuangannya khususnya berbasis digital. Karena kenapa? Dengan kemudahan yang bisa kita akses itu tanpa kita memperhatikan apakah ini ilegal atau tidak. Nah, ini kan akan berdampak terhadap manajemen keuangan dari seseorang Oleh karena gitu kita terkait dengan pinjol kita selalu mengencarkan yang namanya edukasi kepada masyarakat agar tidak salah dalam menggunakan produk atau layanan jasa keuangan khusus yang berbasis digital. Seperti itu Mbak Senja. Nah tadi kan sudah ngomongin target, kemudian target jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Tantangan jelas ada dong Pak. Apalagi ini lumayan riskan kalau membicarakan seputar ekonomi, finansial begitu. Seperti apa? Apakah kemudian memperluas begitu akses kepada masyarakat yang mungkin belum terlalu kenal dengan dunia perbankan gitu? Memang tadi di era digital ini ada tantangan, kita punya tantangan terbesar Tantangan terbesar selain yang tadi kita berusaha meningkatkan inklusi keuangan atau literasi keuangan pada masyarakat di daerah-daerah. Tantangan kita yang terbesar adalah masih adanya pembiayaan sendiri namun mirip bank. Mungkin kalau di Seloraya ada namanya plecit Bank plecit. Bank plecit atau rentenir. Nah itu yang saat ini kita itu masuk salah satu program tadi pemberian kredit melawan rentenir. Nah itu salah satu program kita untuk challenging kita terkait dengan tantangan di era digital seperti ini. Meskipun memang kita melihat namanya bank plecit, rentenir ini kan mudah akses tanpa agunan, tapi kita terima dana. Tapi di balik itu kan pasti denda angsurannya besar, bunganya tinggi, bahkan dendanya tinggi. Nah ini kita berharap kita tadi inklusi keuangan kita bisa menyentuh kepada masyarakat di seluruh daerah. Seperti itu Mbak Senja. Oke, siapa ini yang masih berkaitan sama bank plecit gitu salam dari Pak Eco. Tapi itu bank plecit itu online atau ini sih Pak offline sih? Masih konvensional. Konvensional. Nah itu karena biasanya kan mungkin daerah-daerah yang memang belum bankable belum tersentuh akses keuangan ataupun masih tadi untuk kemudahan lagi tadi. Biasa kan wilayah-wilayah sekitar Kalau untuk bank digital kan masih menggunakan akses, platform dan lain-lain. Kalau itu kan mungkin orang lain yang belum dengan high tech teknologi kan otomatis mungkin masih berharap dari bank plecit atau dari rentenir seperti itu. Cari gampang Cari gampangnya aja. Cari gampang. Padahal ternyata resikonya luar biasa. Oke, Pak Eco kita ke Mbak Tessa lagi. Oke, Mbak Tessa tadi kan jelas dalam hal ini FKIJK juga berperan meningkatkan literasi keuangan dalam hal ini Seloraya, lingkupnya Seloraya begitu. Betul. Dan kalau ngomongin sekarang kan banyak yang sudah mulai kenal investasi. Betul. Mbak Tessa Walaupun juga kadang tuh masih ada yang kayak wah ini membedakan antara yang legal dengan yang ilegal tuh seperti apa? Ciri-cirinya nih bisa disampaikan Mbak? Sebenarnya oke Mbak Senja, ini memang sekarang lagi marak banget yang namanya investasi bodong gitu
bodong. Dan itu berkaitan dengan kurangnya literasi tadi. Jadi kalau orang itu kan yang menjadi apa ya? Yang menjadi tantangan sebenarnya itu adalah sifat tamak atau greedy itu dulu. Masyarakat itu kan pasti pengennya kalau nabung atau berinvestasi itu dapat bunganya gede gitu. Imbal hasilnya besar gitu kan. Semakin gede semakin seneng mereka gitu loh. Jadi walaupun udah diberantas, sudah sekali kena bohong, kedua kena bohong, tapi nanti masih kena lagi dan kena lagi karena tadi sifat greedy. Jadi mungkin kita mau mengedukasi masyarakat tuh supaya bisa menekan sifat greedy atau cepet pengen dapat banyak ini. Karena kalau kita bisa menekan itu dan kita berpikir rasional bahwa investasi itu ada aturannya, itu pasti kita akan terhindar dari investasi bodong. Nah, ciri-ciri yang tadi ciri-ciri investasi bodong ya Mbak ya, itu sudah pasti yang pertama legalitasnya tidak jelas. Jadi kalau ditawarin robot trading atau misalnya apa itu ditanya nih legalitasnya ada nggak, under OJK nggak? Kalau mereka aja bilang nggak ada OJK di bawahnya ya sudah ini berarti ilegal. Gitu loh. Dan kalau ilegal siap-siap nih setiap saat scam gitu ya Pak Eko ya. Nah yang kemudian yang kedua mereka itu ngeklaim bahwa investasi ini tuh nggak ada resikonya. Wes pokoknya iki untung karo untung. Nggak ada untung dan rugi. Nggak ada ruginya. Klaim di depannya pokoknya wes enak etok gitu loh. Nah itu sebenarnya udah mulai ciri-ciri nih gitu loh. Mana ada sih semua hidup ini kan pasti ada resikonya. Kemudian juga mereka tuh menawarkan keuntungan tadi yang kita bahas di depan. Keuntungan yang besar, tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Gitu. Jadi kalau kita logika aja ya kita deposito di bank itu kan paling tinggi bunga sekarang di 5 ya Pak ya. 5 sampai 6 lah kayak gitu. Tapi kalau mereka itu bisa menawarkan sebulan itu 10% atau bahkan 15-20% gitu loh. Itu sih Mbak ciri-cirinya. Jadi kalau misalkan janji-janjinya sudah terlalu tinggi itu patut dicurigai. Iya benar. Oh yang kedua yang ada tambahan lagi nih Mbak. Nanti kalau udah invest Bapak Ibu ya. Kalau sudah invest ngerasain untungnya biasanya mereka tuh bujuk. Untungnya dimasukin lagi aja. Diputer lagi biar gulung biar tambah gede gitu. Nanti bahkan mereka itu biasanya sangat bernafsu untuk mengejar-ngejar. Ayo gendang cepet gitu. Kemudian bahkan mereka itu nyuruhnya parah Pak. Apa itu? Suruh gadein apa gitu. Ini Mbak Bani kamu kalau utang di bank bunganya paling 2,5% per bulan, tapi Mbak masukkan sini untungnya 10% per bulan. Itu udah main kalau kita rasional itu udah nggak masuk akal ya Pak ya. Tapi tadi kalau memang mereka sifat greedy atau tamaknya itu belum ditekan, mereka langsung tutup mata udah deh gitu nggak gadein apa-apa untuk ikut investasi ilegal. Saya tambahkan sedikit. Jadi kalau inti berinvestasi itu yang paling high risk, high return. Nah high risk, high return itu kunci dulu, basic aja. High risk, high return. Intinya kenapa? Tidak akan mungkin investasi dengan hasil yang besar, tapi tanpa resikonya bahkan resikonya kecil. Nah itu tidak mungkin. Jadi intinya kita pahami bersama bahwa dalam berinvestasi prinsipnya adalah high risk, high return. Semakin tinggi resikonya, semakin besar pendapatan keuntungan yang kita peroleh itu. Tapi kalau tinggi terusnya nggak ada risiko tapi tinggi rasanya itu waktu diwaspadai. Pak itu boleh nggak dipakein kata semakin tinggi bunganya semakin bodong atau semakin besar kemungkinan bodongnya gitu ya Pak sih? Itu kayak cara tergampang untuk mendeteksi. Udah. Baik. Nah ini kalau misalkan kita nih menarik nih sama investasi karena sekarang mungkin kurangnya mencari informasi gitu ya atau riset dulu karena melihat mungkin ada temannya yang udah dapat laba dari investasi begitu. Ada tips singkat nggak sih Mbak Tessa nih untuk pemula lah gitu untuk memulai investasi itu seperti apa? Oke. Yang pertama ya tadi harus dicek legalitasnya dulu. Dia benar-benar legal apa tidak, izin usahanya jelas apa enggak, badan hukumnya jelas apa enggak. Yang paling jelas kalau investasi pasti rata-rata under OJK ya Pak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua logis. Nah jadi ada 2 L nih yang perlu diingat, legal dan logis. Iya, ini yang kalau dia sudah legal, baru yang kedua logis. Bunganya ini bisa atau imbal baliknya ini masih logis apa enggak gitu loh. Kita cara ngecek logis gimana? Ya tadi misalnya kalau kita muterin uang ini pastikan kalau di bisnis returnnya tinggi, tapi resikonya juga pasti tinggi. Tapi kalau dia tadi bilang resikonya hasilnya tinggi tapi nggak ada resiko, itu kan berarti udah nggak logis, gitu loh. Itu Mbak 2 itu.
Sama kemudian mungkin ada tambahan dari Pak Eko. Cukup tadi saya sependapat. Sudah Begini Hairis Haritan. Haritan. Iya betul Dan itu. 2L tadi di 2L aja. Benar, iya. Indonesia ya. Legal dan juga Logis, ya betul. Baik. Nah ini maraknya investasi legal, ketika kita menemukan apakah kita bisa melaporkannya Mbak Tessa? Bisa banget ya. Ini OJK ini sangat terbuka ya. Ini bahkan ada masyarakat bisa mengadu itu atau melaporkannya ke tim Satgas Pasti ya. Ini Satgasnya OJK ya. Ya, betul sekali. Jadi OJK sudah menyiapkan namanya tim Satgas Pasti yang beliau-beliau ini akan menerima laporan aktivitas keuangan ilegal. Bisa kontak ya Bapak Ibu ya di nomor telepon 157. Itu free biaya, jadi tidak ada pulsa makan pulsa ya. Ataupun biaya. Mungkin masyarakat bisa diingat ya kalau ada masalah dengan keuangan ilegal atau mungkin curiga nih sudah ditawarin dengan hal-hal yang ilegal, Bapak Ibu ingin menyelamatkan supaya tidak banyak masyarakat yang semakin terkena, Bapak Ibu bisa telepon ke nomor 157 ya, itu free biaya. Kemudian juga ada layanan WA-nya Mbak. Oke. Ya, layanan WA-nya kan sekarang hampir semua orang pakai WA, jadi sangat mudah. Itu bisa ke 081 157 157 157. Jadi nomornya udah dibikin cantik ya Pak ya. Ingat ya. Nomor cantik itu. Nomor telepon, kalau mau telepon 157. Tapi kalau mau WA ke 081 157 3 kali gitu. Ya, atau mungkin Bapak Ibu yang mau email itu juga bisa di waspada.investasi@ojk.go.id. Gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu nanti bisa juga disampaikan ulang di akhir acara Mbak, biar masyarakat ini highlightnya kalau memang ada laporan yang mencurigakan itu boleh di situ. Boleh dilaporkan begitu ya, supaya tidak ada korban berikutnya. Korban-korban yang lain. Iya, betul. Baik, ini tadi kita di awal sempat ngomongin pinjol ya, Eco ya. Walaupun memang sebenarnya ketika dia under OJK gitu, legal, itu kan sebenarnya konotasinya positif. Tapi kalau sekarang kan memang berubah menjadi negatif sejak banyaknya orang yang memang literasinya belum cukup, kemudian akhirnya terjebak dalam hal ini. Pinjol dan judol. Wah. Aduh. Besti mereka ya Pak ya, yang akhirnya tuh bikin OJK tuh harus ekstra gitu untuk mengedukasi masyarakat. Iya. Marak sekali ya Pak ya, Solo Raya pun beberapa kasus ada begitu. Langkah preventif dari OJK seperti apa sih Pak Eco? Ya, makasih Mbak Senja. Saat ini OJK itu sudah tergabung dalam Satgas Pemberantasan Judi Online. Ya, itu cluenya. Dan ini kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ya bekerja sama Bank Indonesia, kepolisian, kejaksaan negeri untuk mencegah maraknya judi online. Ya, itu kita dah timnya seperti itu ya. Lalu sependapat sekarang. Syarat saat ini sedang marak dan masif yang namanya judi online. Ya. Kenapa? Kita bicara judi online. Judi online itu bisa menyebabkan kecanduan, namanya judi. Ya, judi rasanya kalau menang mau main terus nggak berhenti. Nah ini. Kalau kalah Pak? Kalau kalah, nah begitu kalah berusaha untuk mencari dana untuk main lagi ya kan gitu kan. Untuk ngambil yang udah rugi tadi ya. Jadi yang sifatnya judi itu merupakan candu ya, kecanduan sehingga ini dapat merusak pribadi seseorang, bahkan pengelolaan manajemen seseorang ya. Kenapa? Banyak orang tergoda untuk berlebih ya. Kalau saya menang maunya naruhnya lebih besar akhirnya kalah. Nah, yang kedua juga berisiko terhadap keuangan, saldo. Kalau udah kalah kan bagaimanapun dia berusaha untuk menarik dana-dana yang dimiliki ya, tabungan lah, deposito cair lah. Supaya karena tadi candu itu mengejar supaya aku harus menang gitu loh ya. Nah ini bahkan terjerat hutang yang tadi main judi online sumbernya dari pinjol. Nah, terjerat hutang itu kan dampaknya apa? Kalau seseorang sudah tadi dia kehilangan segala-galanya, harta benda, dapat menimbulkan pertengkaran rumah tangga dan emosional diri kan, jadi stres ataupun mungkin ya intinya kejahatan juga Pak. Kejahatan bisa menimbulkan seperti itu. Oleh karena itu kami juga dari OJK tadi sudah masuk dalam Satgas Pemberantasan Judi Online. Marilah kita bersama-sama kita membantu pemerintah untuk tidak ikut dalam
sebagai pejudi online tadi. Nah, itu harapan kita, karena judi online kan dari diri kita sendiri kan, ya otomatis marilah kita bersama-sama tidak masuk tergoda atau bermain dalam judi online. Itu Mbak. Karena kembali lagi kayak tadi Mbak Tessa juga sempat sampaikan, kembali lagi ke greedy tadi ya. Iya, Karena benar. pengen dapat sesuatu yang sebenarnya tidak pakai effort gitu. Iya. Dan itu tidak mungkin terjadi ya. Tadi kalau dari Pak Eco sendiri sampaikan high risk, high return. Jadi basicnya hanya di situ aja. Sobat Indonesia semoga juga terhindar lah ya, jangan sekali-kali gitu ya, karena kan biasanya gitu ya Pak, pertama tuh pasti menang Pasti kan? menang. Ya, dari pengalamannya ya, habis itu langsung kecanduan yang akhirnya tidak bisa terlepas gitu ya. Iya. Dan yang kena itu kalau saya perhatikan itu baik di judi online ataupun di yang investasi ilegal itu bukan orang-orang yang tidak terpelajar loh Pak. Iya. Iya kan Pak ya? Dan itu kan sifatnya sistem. Udah dikelola oleh sistem, dan pasti sistem kan ada operatornya. Nah ini yang bisa memainkan perannya di situ, seperti itu. Baik, kalau tadi investasi ilegal bisa dilaporkan. Iya. Kalau terkait dengan judi online nih masyarakat bisa melapor kemana nih? Baik Mbak Senja, sama seperti yang tadi terkait pinjaman online ya. Tadi cantik ya 157, 157, 157. Iya, sama ya Pak berarti ya. Nah kalau untuk yang judi online nih bisa disampaikan ke kanal ya, kanal Satgas www.lapor.go.id atau patrolicyber.id atau aduankomen.id dan yang terakhir cekrekening.id, seperti itu. Jadi mungkin kanalnya agak berbeda, tapi itu untuk yang judi online. Seperti itu Mbak Senja. Baik, dan kita ke tema inti besar di obrolan pada pagi hari ini di Economic Chat dari Solpos Media Group nih Sobat Indonesia, bulan inklusi keuangan tadi yang mana ranahnya cukup luas ya Pak Ezo dan juga Mbak Tessa ya. Dan memang kalau membicarakan seputar mengedukasi ini kan memang berkelanjutan yang tidak boleh berhenti sama sekali. Kalau Pak Ezo sendiri nih melihat Solo Raya seperti apa sih seputar literasi keuangan ini Pak? Kalau untuk literasi keuangan Solo Raya kita sudah cukup masif ya. Tadi kita sering melakukan edukasi literasi dengan melibatkan FKIJK ya. Itu banyak ke sekolah-sekolah tadi sampaikan Mbak ya, di universitas-universitas, di kantor pemerintahan, bahkan kita Car Free Day kita juga melakukan literasi keuangan. Jadi program-program yang kita inisiasi terkait literasi dan edukasi di Solo Raya sudah cukup masif ya, karena juga kita berharap literasi dan inklusi keuangan di Solo Raya ini bisa menyentuh seluruh masyarakat. Dan di sini kan ada 6 kota ya, 6 kota dan 6 kabupaten dan 1 kota. Kita secara bertahap ya dan berkelanjutan kita akan melakukan literasi untuk di semua 6 kabupaten dan kota. Jadi saat Solo Raya itu kita sudah lakukan literasi semuanya. Seperti itu Mbak Senja. Terima kasih. Baik, jadi teruslah mencari tahu update-nya seperti apa supaya semakin kaya literasi keuangannya dalam rangka bulan inklusi juga dan sudah banyak program-program yang disusun dari OJK dan juga FKIJK. Betul. Nah ini kalau ke Mbak Tessa nih, ini kayaknya kalau sekarang kan semua tuh pengennya punya, kalau sekarang sebutan itu kan financial freedom, makanya kayak bijak finansial, tapi gaya hidup dan pemasukan tuh nggak seimbang ya, lurus gitu ya Mbak. Mungkin ada tips nih untuk Sobat Indonesia untuk gimana sih supaya literasi keuangan itu kepake implementasinya di manage keuangan sendiri gitu. Iya. Asik banget ya Mbak ya, kalau dari muda itu sudah mengenal literasi keuangan. Jadi dari muda pun sudah mengenal kata-kata financial freedom. Nah karena ini harapan dari semua orang. Sebenarnya saya happy banget karena saat ini akses untuk literasi itu sangat terbuka dengan majunya media-media online ya Pak ya. Sekarang kan kalau kita scroll IG, scroll Facebook itu banyak sekali literasi yang kita bisa lihat. Nah, ini
memudahkan teman-teman kita yang masih muda ini untuk mengakses literasi tentang keuangan, contoh tentang saham. Sekarang saya senang banget loh Pak Eco, Iya. anak-anak kuliah itu mereka sudah belajar untuk bermain saham. Iya. Kemudian mereka sudah tahu harus beli saham-saham apa, itu bagus sekali. Kemudian juga anak-anak muda ini juga sudah pada mulai sadar tentang asuransi, seperti itu. Nah, cuman ya kekurangannya dari akses yang begitu mudah secara online ini juga membuat mereka itu sangat mudah mengakses kemudian belanja online Pak, ya. Jadi check out gitu kan, itu sudah sangat mudah tanpa harus pergi, tanpa harus keluar ke mall, mereka buka mall online di handphone aja mereka sudah bisa belanja. Nah itu yang akan menggerogoti uang-uang kita, sehingga financial freedom yang kita harapkan tadi nggak akan tercapai. Jadi kalau saran dari saya untuk mencapai financial freedom, yang pertama pasti punya penghasilan dulu. Iya dong. Intinya itu. Kalau nggak punya penghasilan gimana mau financial freedom, ya kan? Nah kemudian yang kedua, setelah punya penghasilan kita harus benar-benar bisa menyisihkan mana yang harus kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari dan mana yang harus kita investasikan. Gitu. Dan kita harus bisa pintar memilih di mana kita menginvestasikan uang kita biar bisa berkembangnya itu cepat. Tapi bukan di investasi ilegal ya. Kalau mau mengembangkan investasi secara cepat, Bapak Ibu bisa belajar nanti dari BEI ya, Bursa Efek Indonesia itu adalah mencapai investasi paling cepat kan bisa didapat dari saham ya Pak ya. Tapi tadi high risk high return. Jadi harus bijak memilih saham mana yang bisa kita beli seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjaga resiko supaya investasi kita ini aman, sahabat muda semua juga harus punya yang namanya asuransi. Karena apa? Asuransi itu salah satu manajemen resiko supaya kalau ada resiko entah itu sakit atau sakit kritis atau mungkin harta benda kita rumah kebakaran atau mobil kecelakaan itu tidak habis seketika. Kalau Bapak Ibu atau sobat muda punya asuransi akan diganti rugi ya Bapak ya. Jadi kerja keras kita itu tidak akan sia-sia. Nah, kemudian yang terakhir tadi Bapak Ibu untuk mencapai financial freedom, Bapak Ibu harus bisa punya tujuan keuangan yang jelas. Itu yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi financial freedomnya ini mau berapa lama itu sudah harus ada. Sekarang udah banyak Pak yang pengen financial freedom di usia berapa? 40 tahun. Wah Pak, 40 tahun financial freedom. Luar biasa 40 tahun. Luar biasa banget loh. Ada yang 45 saya sudah harus pensiun Bu. Nah itu harus di arrange dari waktu muda. Jadi mereka bisa tadi menata keuangan. Mereka di mana harus bekerja ya. Karena bekerja itu di mana mempengaruhi kecepatan financial freedom itu dicapai atau tidak. Gitu. Jadi intinya adalah harus jadi hard worker dulu ya. Iya. Dan sebelum- smart worker juga. Mungkin saya tambahkan sedikit saja. Ini intisarinya dari saya tambahkan. Tadi kita bicara financial freedom. Bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik. Terus tadi harapan sobat muda kita di usia 40 sudah Pensiun dini dan lain-lain. Satu jalan-jalan cluenya gitu. sebetulnya. Iya. Ya. Kita prioritaskan mana menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Betul sekali. Ya. Tadi kita belanja online, butuh atau tidak? Atau cuman ingin? Kalau ingin ya sudah, kita nggak bisa tadi memanage keuangan. Tapi yang penting prioritas mana yang menjadi kebutuhan, Need versus want. apa yang menjadi keinginan. Ya. Ya. Kalau ingin pasti semua, Ya. tapi kalau butuh pasti belum tentu. Nah ini yang susahnya adalah memanage kebutuhan. Ya. Kalau keinginan pasti kita mau ini. Tapi butuh apa tidak? Nah itu. Jadi prioritaskan kebutuhan dari keinginan. Itu aja sobat betul muda. sekali. Pesan saya. Need versus want. Kayak lucu terus jadi sayang kalau nggak dibeli. benar. Itu. Jadinya keinginan bukan butuh. Harus Semuanya bisa numpuk. membedakan. Jadi setiap hari terima paket, dibuka nggak ada yang cuma ingin aja. Iya, betul. Nanti Nyesel di belakang. Ya. Yes, benar. Oke, wah seru banget obrolan kita di Economic Chat kali ini bersama dengan Pak Eco Haryanto, Kepala OJK Solo dan juga Mbak Teh Salonika dari FKIJK Solo Raya. Mungkin Pak Eco nih ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Indonesia terkait dengan ayo mulai sadar dan juga terus edukasi diri dan lingkungan sekitar seputar inklusi dan literasi keuangan itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Senja kepada Sobat Muda Indonesia. Saya menghimbau, mari kita bijak dalam mengelola dana dan investasi, dan kita
kita tadi sebagaimana yang saya sampaikan di akhir dalam mengelola keuangan, kita lebih prioritaskan kebutuhan dari keinginan. Demikian untuk sobat muda semuanya. Ya, terima kasih banyak Pak Eco dan juga Mbak Tessa. Itu tadi ya Sobat Indonesia di Economic Chat edisi bersama dengan OJK Solo dalam rangka bulan inklusi keuangan yang akan diselenggarakan di bulan Oktober ini. Kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Selamat pagi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi keuangan.